Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Platform dari Gerakan Injil. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, saudara adalah murid Kristus. Saudara adalah Judul khotbah hari ini adalah platform dari gerakan Injil. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mulai hari ini kita akan membahas tentang kitab Kisah Para Rasul. Apakah saudara merenungkan firman dari kitab Filipi secara mendalam selama seminggu kemarin? Sebagaimana yang saya sarankan minggu kemarin. Kitab Filipi memberitahu cara yang dapat kita lakukan untuk menikmati berkat yang diberi Injil dan menerapkan dan memberi pengaruh rohani di ladang masing-masing. Sebanyak kita menikmati berkat-berkat yakni sukacita yang diberi Injil, kita akan menghasilkan buah-buah dari gerakan Injil berlimpah. Kitab Kisah Para Rasul menulis tentang hasil tersebut. Setelah kebangkitan Yesus dan terangkat ke surga, kitab Kisah Para Rasul menulis tentang cerita bagaimana murid-murid berubah menjadi tokoh utama yang mengubahkan ladang masing-masing. Bagaimana gereja-gereja dalam Perjanjian Baru dibangun. Bagaimana Injil tersebar dari Yerusalem ke Roma. Kitab Kisah Para Rasul disebut sebagai kitab sejarah Perjanjian Baru dan berfungsi sebagai satu-satunya jembatan antara kitab 4 Injil dan kitab surat-surat. Maka dari itu, kitab Kisah Para Rasul itu sangat penting. Semua strategi metode penginjilan Alkitabiah yang sedang kita lakukan sekarang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Dengan kata lain, kitab Kisah Para Rasul adalah buku pedoman penginjilan Alkitabiah. Maka kitab Kisah Para Rasul adalah harta dan platform dari gerakan Injil serta gerakan kehidupan. Seorang teolog bernama John Stott mengatakan bahwa jika tidak ada kitab Kisah Para Rasul, penginjilan baru, perjanjian baru akan kurang. Tetapi karena Tuhan telah memberi kitab Kisah Para Rasul, katanya sangat bersyukur kepada Tuhan. Jika tidak ada kitab Kisah Para Rasul, tidak ada cara untuk mengetahui tentang transformasi para murid setelah kenaikan Yesus, kedatangan Roh Kudus, kelahiran gereja, perjalanan perjanjian dan misionaris dari Yerusalem ke penginjilan Roma. Bagaimana orang-orang bukan Yahudi menjadi umat Tuhan, bagaimana Paulus menjadi rasul, dan latar belakang kelahiran gereja-gereja yang disebutkan dalam surat-surat. Karena kitab Kisah Para Rasul, kita menyadari nilai Injil dan memahami isi surat-surat itu. Itulah sebabnya reformator John Calvin menyebut kitab Kisah Para Rasul sebagai semacam harta yang sangat besar. Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas. Lukas bukan hanya dokter, tetapi juga seorang sejarawan. Dia memiliki pengetahuan berlimpah secara teologi. Maka dia menulis kitab Kisah Para Rasul dengan terperinci dalam bahasa Yunani bersifat retorika. Secara khusus dia bergabung dengan dalam perjanjian kedua Paulus dan dia menyaksikan kematian martir Paulus sambil merawat Paulus sebagai dokter pribadi. Dan juga dia berperan sebagai teman sekerja maupun penginjil, seiring dengan menyaksikan bersama karya yang luar biasa. Lukas merangkum konten kitab 4 Injil sebelum mulai kitab Kisah Para Rasul. Firman dalam Kisah Para Rasul menulis tentang kisah penginjilan dan penginjilan misi, tetapi dikatakan bahwa titik awal atau batu pijakan atau platform tersebut adalah Yesus Kristus. Tanpa konten penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu tanpa konten Injil dan tanpa konten rohani, perubahan datang tidak muncul.
Itulah sebabnya Lukas menulis kisah para rasul dengan hanya 3K, yaitu hanya Kristus, hanya kerajaan Tuhan, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Jika kitab 4 Injil itu menulis tentang pelayanan di muka bumi, kisah para rasul itu menulis tentang pelayanan Yesus yang terangkat ke surga setelah kebangkitan. Sekarang pun Tuhan menyertai kita senantiasa sebagai Roh Kudus dan selalu memimpin kehidupan kita. Sehingga kita harus melayani semua pelayanan dan kehidupan atas kebenaran yang sejati, bahwa Yesus adalah Kristus dan solusi atas segala masalah kehidupan kita. Dengan demikian, jika saudara membangun platform rohani tanpa ragu-ragu dan goyah, saudara dapat melanjutkan dengan segenap hati dalam satu hati. Hari ini kita akan membahas tentang 2 poin utama dari Injil. Sebenarnya 2 poin ini adalah rangkuman dari 66 kitab suci. 2 poin itu yaitu satu-satunya Kristus dan satu-satunya kerajaan Tuhan. Ini akan memberi petunjuk jalan untuk hidup seperti apa di bumi ini. Saya harap saudara terukir dengan Injil, berakar dalam Injil, memiliki tabiat secara Injil melalui khotbah ekspositori dimulai hari ini. Sehingga kiranya saudara berubah menjadi tokoh utama dan menjadi saksi di ladang masing-masing. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari 3 gerakan, yaitu gerakan statement, gerakan 4.000 menara pengintai, dan gerakan penyembuhan 237. Amin. Amin. Pokok bahasan yang pertama adalah satu-satunya Kristus. Dalam ayat 1 sampai dengan 2, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya dipilihnya. Lukas mengatakan bahwa pada buku pertama yang dia tulis sebelum memulai kitab Kisah Para Rasul, dalam bukuku yang pertama aku menulis. Buku yang pertama Lukas tulis adalah Injil Lukas. Melalui Injil Lukas, dia menulis kelahiran Yesus, pertumbuhan, pelayanan, penyaliban, kebangkitan, kenaikan Yesus. Selanjutnya dia menulis kitab Kisah Para Rasul. Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul adalah tulisan yang dikirim kepada Theophilus yang diduga merupakan pembantu utama. Makna nama Theophilus adalah orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Hal yang unik, Lukas memanggil Theophilus sebagai Theophilus yang mulia dalam Injil Lukas. Buku yang pertama ditulis oleh Lukas. Itu diperkirakan bahwa dia berada di posisi tinggi. Maka Lukas memiliki perilaku kesopanan sesuai dengan jabatan. Tetapi teks hari ini memanggil Theophilus sebagai Hai Theophilus. Ternyata dihapuskan ungkapan yang mulia. Ini menunjukkan pertumbuhan rohani Theophilus. Pada saat menulis Injil Lukas, Theophilus masih seorang percaya baru, yakni Theophilus yang baru percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga Lukas memanggil Theophilus sebagai Theophilus yang mulia, agar tidak menghalangi pertumbuhan rohani Theophilus. Sedangkan pada saat kitab Kisah Para Rasul ditulis, Theophilus telah tumbuh dan matang secara rohani, karena mereka telah memiliki kesadaran rohani bahwa mereka menjadi saudara di dalam Kristus, maka dapat menghapuskan gelar yang mulia dan boleh berkata dengan Hai Theophilus. Ternyata mereka menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Ada alasan mengapa saya berkata seperti ini. Sekarang kita berfokus pada mereka yang anggota baru dan anggota yang telah lama tidak beribadah, agar mereka tetap beribadah dan beradaptasi dengan gereja melalui tim doa yang terdiri atas 3 orang.
Yang penting adalah anggota baru bisa jadi agak malu dan masih belum terbiasa dengan suasana gereja. Bagi anggota yang telah lama tidak beribadah, pasti ada berbagai macam alasan sehingga tidak dapat ikut ibadah atau tidak dapat beradaptasi di gereja. Maka yang penting adalah menanamkan kesan yang baik pada waktu pertama kali mereka datang. Sama seperti Lukas mendekati menurut keadaan rohani Theophilus, kita juga harus melakukan begitu. Jangan berkata dengan sembarangan. Satu kata pun mungkin meyakinkan atau memberi luka. Karena setiap orang memiliki latar belakang dan lingkungan yang berbeda. Jangan berpikir bahwa semua orang sama dengan diri saudara, diri sendiri. Jika hati mereka tertutup, itu sangat menyedihkan. Sebenarnya seorang penginjil banyak berdoa untuk membawa satu jiwa ke gereja dan beribadah. Pihak gereja pun berusaha dan menaruh hati untuk mereka datang ke gereja. Kita harus mendekatinya dengan hati Tuhan yang lebih menghargai satu jiwa daripada dunia. Sejauh ini, saudara telah berjalan dengan semangat. Tetapi saya mau berbicara sekali lagi, mari kita menantang diri dengan perjanjian sambil berjaga-jaga secara rohani selama 24 jam. Lukas membuka kitab Kisah Para Rasul dengan menekankan bahwa Yesus adalah Kristus. Lukas mengungkapkan sekali lagi bahwa kita harus berfokus pada kebangkitan Yesus Kristus di atas segalanya. Karena Lukas telah menekankan kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus dalam Injil Lukas. Dalam ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Karena Yesus mengatakan pekerjaan kerajaan Tuhan, biasanya kita berfokus pada kerajaan Tuhan. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilewatkan. Yesus menanamkan kebangkitan Yesus terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Ini adalah inti, esensi dari satu-satunya Kristus, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Selama pelayanannya, Yesus berulang kali mengatakan kepada muridnya bahwa dia adalah Yesus, Kristus, dan bahwa dia akan bangkit kembali setelah menderita dan mati di kayu salib. Dan dia bangkit sesuai dengan firman Yesus tanpa keraguan. Mengapa kebangkitan itu begitu penting? Kebangkitan adalah bukti bahwa Yesus adalah Kristus. Penyaliban tanpa kebangkitan tidak berarti apa-apa. Karena ada kebangkitan, penyaliban itu bernilai. Dan itu menjadi Injil yang sejati. Kematian Yesus di kayu salib adalah kematian sebagai pengganti kita dan sebagai pengorbanan untuk menyelesaikan semua kutuk binasa kita yang berasal dari Kejadian pasal 3. Setelah kematian di kayu salib, ada kemuliaan kebangkitan. Jika Yesus tidak bangkit, kematiannya akan menjadi peristiwa kutukan. Tetapi karena kebangkitannya, penyaliban Yesus berubah menjadi peristiwa keselamatan yang mulia. Tanpa kebangkitan ini, kekristenan sama sekali tidak akan berbeda dengan agama lain di dunia. Jika kita melihat kesaksian para rasul dalam kitab Kisah Para Rasul, itu tidak berakhir di kayu salib. Mereka menekankan fakta bahwa Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan. Dikatakan bahwa mereka adalah saksi kebangkitan. Dalam Kisah Para Rasul 1:22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Maka mereka memilih Matias. Menekankan satu-satunya Kristus itu karena Kristus adalah yang satu-satunya kebangkitan.
Orang yang telah dibangkit dari maut tidak ada selain Yesus. Oleh sebab itu hanya Yesus satu-satunya yang dapat menjadi Kristus. Ini adalah kebenaran dari Injil sejati yang harus kita sampaikan selama sepanjang umur hidup kita. Amin. Paulus menekankan bahwa sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Karena Yesus Kristus yang telah bangkit senantiasa bersama saya, membimbing kehidupan saya dengan sempurna. Fakta rohani ini harus menjadi platform rohani saya sebagai penginjil. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menaruh harapan sejati dari kebangkitan kepada kita, supaya kita menjadi murid Kristus mutlak yang memberitakan satu-satunya Kristus yang telah bangkit. Pokok bahasan yang kedua adalah satu-satunya kerajaan Tuhan. Dalam ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari dari kebangkitan sampai sebelum terangkat ke surga, Yesus menekankan secara intensif kepada murid-muridnya baik kebangkitan maupun pekerjaan kerajaan Tuhan. Karena apa yang murid-murid Yesus harus lanjutkan adalah pekerjaan kerajaan Tuhan. Sejak pada mulanya, pelayanan Yesus di muka bumi adalah hal-hal tentang kerajaan Tuhan. Ketika Yesus dibaptis dan mengambil langkah pertama dalam pelayanannya, firman-Nya yang pertama adalah kerajaan Tuhan. Dalam Markus 1 ayat 14 sampai dengan 15, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus menjelaskan mengapa dia datang ke bumi ini. Dalam Lukas 4:43 sampai dengan 44, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Dalam Lukas pasal 8 ayat 1, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Secara nyata, Yesus melaksanakan misi yang memberitakan kerajaan Tuhan sambil bersama dengan ke-12 muridnya. Kemudian Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 2, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberitakan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Melalui kitab 4 Injil, Yesus telah berulang kali menekankan dan memproklamasikan tentang kehidupan kerajaan Tuhan datang. Kerajaan Tuhan ditekankan melalui ayat 3 dari teks hari ini yang merupakan mimbar terakhir Yesus. Filipus yang memegang perjanjian mimbar terakhir tersebut memberitakan Injil tentang kerajaan Tuhan dan tentang nama Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Paulus juga memberitakan tentang kerajaan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani.
Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan sekali lagi ditekankan dalam ayat terakhir kitab Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai dengan 31, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Tuhan ditekankan tidak hanya dalam kitab Kisah Para Rasul, tetapi juga dalam kitab surat-surat Paulus dan kitab Wahyu. Inti dari perjanjian baru adalah kerajaan Tuhan. Jika begitu, apa itu kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan mengacu pada radang di mana pemerintahan Tuhan datang. Radang tersebut itu bisa merupakan seseorang, bisa juga merupakan sebuah tempat. Dengan kata lain, kerajaan Tuhan datang kepada pribadi pada saat diselamatkan. Kerajaan Tuhan datang pada tempat di mana nama Yesus Kristus diberitakan dan lenyap kegelapan itu. Mengapa begitu penting datangnya kerajaan Tuhan? Karena bumi ini telah terjadi kerajaan setan melalui peristiwa Kejadian pasal 3. Setan si iblis menguasai dunia ini selama fana. Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan dunia ini dan memperluaskan kerajaan Tuhan adalah penginjilan dunia, yaitu penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Segala bangsa yang kusebut milikku, firman perjanjian tahun 2023 juga berarti bahwa kerajaan Tuhan akan datang di seluruh dunia. Pekerjaan kerajaan Tuhan melaksanakan misi dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Markus 16 ayat 15, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Pekerjaan kerajaan Tuhan akan digenapi melalui kedatangan kedua Kristus. Itulah sebabnya kerajaan Tuhan sudah datang, tetapi belum digenapi. Secara teologis, ini disebut sebagai sudah, tetapi belum. Kita berada di antara sudah dan belum. Kita sedang hidup dalam zaman seperti ini, seperti begini. Sehingga kehidupan kita hendaknya berfokus pada perluasan kerajaan Tuhan. Itulah 3 gerakan. Memperluas kerajaan Tuhan di gereja adalah gerakan statement. Memperluas kerajaan Tuhan di seluruh daerah adalah gerakan 4.000 menara pengintai. Memperluas kerajaan Tuhan di seluruh dunia adalah gerakan penyembuhan 237. Saya harap kita semua memberi ucapan syukur karena kita sedang dibimbing secara rohani dan melangkah di jalan yang tepat dan benar. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari jawaban 25 melalui penggenapan perjanjian bahwa segala bangsa yang kusebut milikku, sambil berfokus pada perjalanan perjanjian tanpa rintangan apa-apa. Kesimpulannya, seorang teolog mengungkapkan tentang gereja seperti ini. Gereja hendaknya tidak boleh menjadi sekelompok ingatan akan Yesus Kristus yang mati di kayu salib di Bukit Kalvari. Kalimat ini sangat bermakna. Tetelestai, Yesus telah menyelesaikan masalah setan, masalah dosa, dan masalah kutukan kita di kayu salib. Itulah sebabnya perjanjian Bukit Kalvari itu begitu penting. Tetapi setan menipu kita untuk berdiam di sana saja, agar kita tidak dapat bergerak. Perjanjian Bukit Kalvari harus bergabung dengan perjanjian Bukit Zaitun dan perjanjian Rote Markus. Tetapi setan membuat kita berdiam di hanya memperingati salib saja. Sebaliknya, pesan dari Kisah Para Rasul membangunkan kita untuk bergerak. Kitab Kisah Para Rasul adalah Acts dalam bahasa Inggris. Ini memuat arti
pergerakan, perilaku, tindakan, dinamis, dan lain-lain. Jika kita hanya memperingati salib saja sambil menangis, kita benar-benar tertipu oleh tipuan setan. Kita harus dipenuhi dengan daya hidup, tenaga hidup, dan kekuatan kebangkitan, sehingga kita dapat melaksanakan pekerjaan kerajaan Tuhan. Segala sesuatu akan Yesus Kristus adalah pekerjaan kerajaan Tuhan. Memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, itu adalah pekerjaan kerajaan Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dari gerakan Injil yang dinamis melalui firman mimbar dari Kisah Para Rasul. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang telah menyelamatkan kami di kayu salib. Kiranya Tuhan menaruh hikmat dan damai sejahtera kepada kami untuk memakai Injil Kristus, untuk menerapkan Injil Kristus kepada diri saya dan gereja saya dan radang saya. Sehingga kiranya kami dapat memperluaskan kerajaan Tuhan melalui menyerapkan kuasa kegelapan dan menghancurkan kuasa kerajaan setan. Kiranya kami menikmati firman Tuhan yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Karena firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kami. Kiranya kami dapat memberitakan Injil dalam nama Yesus Kristus dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa dimanapun kami berada. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.